Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Sebelum kita buka pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi nanti, kita review materi minggu lalu. Ada yang ingat materi minggu lalu tentang akhlak bertamu? Angkat tangan silakan. BK Pak. Ya, saudara Eka. Alat bertamu yaitu jangan berkunjung ke rumah seorang teman atau kerabat untuk suatu tujuan. Ya, itu materi kemarin 1 minggu yang lalu tentang akhlak bertamu. Langsung saja, ini nanti tentang sifat terpuji. Jadi ini nanti kita buat metode diskusi, dan metode diskusi ini nanti saya bagi per kelompok. Mungkin dari ujung silahkan berhitung 1 sampai 2 untuk mencari kelompoknya masing-masing. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, ini nanti kelompok 1 silahkan di sebelah kanan saya, kelompok 2 di sebelah kiri saya. Silahkan berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Kelompok satu. Satu. Kelompok 1 di kanan saya, di sebelah kanan saya. Ayo. Bawa siji ini. Kamu pindah. No. 1. Dua mana saya sini? Lebih baik, Pak. Ambil kursi, Pak. Ya, silakan. Merapat. Terus mana nomor 1? Nomor 1 mana tangan? Sayang. Ya. Nomor 2 mana tangan? Sayang. Ini nanti kelompok 1 babnya tentang tawadu sama tawun. Ya, kelompok 1. Ya. Kelompok 2 nanti babnya husnudzon sama tasamuh. Silahkan dicari materinya di bukunya masing-masing. Nanti dipresentasikan. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Bagaimana teman-teman? Sudah didiskusikan babnya? Sudah. Nomor 1 sudah? Sudah selesai. Nomor 2? Sudah. Ya, ini nanti sifat terpuji ya. Silakan kelompok 1 dipresentasikan ke teman-temannya di tempat saja, dibacakan hasil diskusinya kelompoknya sendiri. Saya ya, Pak. Materi mengenai ta'awun. Ta'awun yaitu saling menolong, mengandung pengertian agar sesama manusia saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan tidak diperbolehkan ta'awun untuk kejahatan. Agama Islam mengajarkan sesama umat manusia untuk saling tolong-menolong. Cara yang dapat kita lakukan untuk mempraktikkan sikap ta'awun diantaranya meringankan beban hidup, menutupi aib dan memberi bantuan seseorang, mengunjungi pada saat sakit atau menerima suatu musibah. Kemudian yang materi tawadu yaitu berarti rendah hati. Orang yang tawadu adalah orang yang merendahkan di dalam pergaulan, tidak mendapatkan kemampuan yang dimiliki. Hikmah perilaku tawadu menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga semua bergaul dengannya, mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sama manusia. Ya, itu tadi diskusi dari kelompok 1 berupa tahun
Mungkin dari kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan tentang kelompok 1 yang babnya ta'awun dengan tawaduk. Tinggal. Insya Allah sudah paham Pak. Alhamdulillah ada Pak yang nomor 2. Terus silakan nomor 2 perwakilan yang mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Pak, saya. Ya silakan Mbak Alfia. Ya. Yang pertama untuk husnuzon. Husnuzon itu adalah berbaik sangka. Macamnya itu ada 3. Yang pertama untuk Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Manfaatnya terhindar dari penyesalan hubungan antar sesama manusia, selalu merasa senang dan bahagia. Untuk materi yang kedua yaitu adalah tasamuh atau toleran. Contoh perilaku tasamuh yaitu berlapang dada dalam menerima semua perbedaan karena perbedaan adalah rahmat Allah SWT. Fungsi berperilaku tasamuh yang pertama menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Sudah Pak. Itu tadi kelompok 2 tentang husnudzon dan tasamuh. Mungkin kelompok 1 ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan pada kelompok 2. Silahkan angkat tangan, sebutkan nama. Tidak ada Pak. Ya. Selanjutnya saya sedikit mereview tentang sifat terpuji yang teman-teman diskusikan tadi, yaitu tahun. Tahun adalah saling tolong menolong, dan saling tolong menolongnya itu di ranah kebaikan. Jadi mungkin jika tolong menolong itu seumpamanya di ranah keburukan, itu bukan tahun, beda lagi. Jadi di mana tolong menolong itu dengan kebaikan dan menghasilkan suatu kebaikan tersebut, seperti itu. Terus yang kedua, tawadhu yaitu rendah hati, tidak sombong. Jadi ketika kita semua mempunyai kelebihan ataupun kita semua mempunyai keunggulan, itu tidak menonjolkan keunggulan atau kelebihan kita sendiri-sendiri, seperti itu. Contohnya ketika kita mempunyai sesuatu yang lebih ataupun seperti harta yang lebih, kita tetap bagaimana caranya kita tidak sombong ataupun terlihat rendah hati, seperti hidup sederhana, seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 3, husnudzon. Husnudzon yaitu berbaik sangka. Sebenarnya husnudzon itu mempunyai kebalikan, yaitu suudzon yang artinya berburuk sangka. Husnudzon di sini bagaimana seseorang tersebut selalu berpikir baik dengan apapun kejadian-kejadian yang orang itu lihat, seperti itu. Lalu selanjutnya tasamuh. Tasamuh di sini yang artinya saling bertoleransi. Bagaimana kita menjadi sosok manusia yang tidak bisa hidup sendiri ataupun saling tolong menolong atau saling membantu ataupun minta bantuan orang lain. Disinilah tasamuh berperan penting dalam kehidupan kita, karena kita tidak bisa hidup sendiri tersebut. Mungkin saya ingin bertanya tentang sifat terpuji ini, tentang contoh-contoh sifat terpuji yang saya jelaskan tadi. Seperti Mbak Alfia, silahkan. Saling tolong menolong ini dalam hal kebaikan, contohnya. Contohnya ketika teman itu tidak bisa mengerjakan matematika, maka saya seharusnya untuk membantunya. Seperti itu. Ya. Terus contoh tolong menolong yang tidak boleh maksudnya dalam hal keburukan itu seperti apa? Contohnya ketika kita ada ulangan, itu bukan tolong menolong, tapi itu sesuatu yang jahat. Nah, seperti itu sebenarnya sama-sama tolong menolong, tetapi ranahnya beda. Yang satu tentang kebaikan, yang satu tentang keburukan. Contoh yang kedua,
Mbak Aziza, silakan tawadu ini contoh dari rendah hati bagaimana? Apabila kita mendapat juara, kita tetap harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh memamer-pamerkan kalau kita lebih bisa daripada teman kita. Ya, benar-benar. Terus yang ketiga, husnudon, yaitu berbaik sangka. Silahkan Mbak Eka bisa mencontohkan ini. Berbaik sangka itu seperti apa? Iya, misalkan di dalam pertemanan ada permasalahan ya, itu otomatis kita tuh nggak boleh berburuk sangka dulu, karena kita nggak tahu permasalahan itu benar atau tidak. Jadi lebih baik kita harus berbaik sangka dengan orang tersebut. Nah, sifat yang terakhir yaitu tasamuh, saling toleransi. Mungkin silahkan Mas Dedi bisa menyebutkan apa contoh toleransi ataupun tasamuh di kehidupan sehari-hari. Ya, untuk kehidupan sehari-hari ya Pak, contohnya ada perbedaan agama. Contohnya ketika kita mempunyai tetangga berbeda agama, kita harus tetap mengedepankan toleransi. Contohnya ya kita harus saling menolong walaupun kita berbeda agama, seperti itu. Tidak boleh egois. Ya, benar. Saya tutup, kita absen terlebih dahulu ya. Silakan yang saya sebutkan namanya, silakan angkat tangan. Alfia Hidayatul, Saya Arisatul, Jiro Aziza, hadir. Alhimni, Brilian Saul, Eka Nurdiana, dan Denny Ardiansa. Konten Pak. Alhamdulillah lengkap ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang kali ini, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan saya, silahkan tetap belajar, disiapkan besok babnya yang akan kita pelajari. Silahkan dipelajari sendiri-sendiri di LKS-nya masing-masing. Mungkin cukup sekian pelajaran pada siang hari ini. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.